Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Masih di seri PGP, Pendidikan Guru Penggerak ya, ini di playlist channel Bu Eli ya. Kali ini Bu Eli akan membahas bagaimana tugas pengajar praktik, salah satunya adalah wajib mengisi jurnal pemantauan belajar daring. Nah, ini bagian ini sering kurang tepat mengisinya. Nah, bagaimana cara mengisinya dan bagaimana contohnya ya akan Bu Eli sampaikan pada video kali ini. Sebelumnya, mohon bantuan Bapak Ibu guru hebat untuk subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini makin bermanfaat bagi para pengunjung makin luas dan makin banyak pengunjungnya sehingga bisa mendukung proses pengembangan channel yang bermanfaat sesuai dengan topik-topik yang sedang dicari oleh para pengunjung khususnya pendidikan guru penggerak. Oke, baik kita mulai. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu guru hebat, topik kali ini adalah mengisi jurnal pemantauan belajar daring ya untuk modul 11 ya. Ini sekarang bahasanya di modul 11. Nah, di jurnal pemantauan belajar daring ini adalah bagian dari fitur yang harus diklik oleh pengajar praktik karena tugas salah satu pengajar praktik adalah memberikan penilaian kepada CGP-nya, calon guru penggeraknya ya, dan wajib mengisi. Nah, memang sebagian besar sudah mengisi, tetapi belum tepat seperti yang diharapkan oleh BGP provinsinya masing-masing ya. Bagaimana cara mengisinya ya? Yaitu perlu dideskripsikan dan mengikuti instruksi ya, key points apa saja yang ada dalam instruksinya ya. Kita akan melihat nanti ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, jurnal pemantauan belajar daring ini dilakukan oleh pengajar praktik. Oleh karena itu, pengajar praktik atau PP-nya itu harus masuk ke dalam virtual room bersama dengan Fasil dan CGP yang ada di sana ya. Karena kita akan memantau, menyimak ya, menganalisis jawaban, merespon jawaban mereka dengan catatan-catatan kita yang nanti akan kita tulis di sini ya. Nah, di modul 11 dan modul seterusnya itu ada penilaian kita itu kan berbasis pada alur merdeka ya, alur merdeka. Nah, di video kali ini Bu Eli membagikan baru sampai di M-nya mulai dari diri, E-nya eksplorasi konsep, dan R-nya ruang kolaborasi ya. Dan D, E, K, A-nya belum, nanti di video berikutnya ya. Nah, bagaimana caranya? Bu Eli sedang bertugas nih menjadi pengajar praktik di CGP Angkatan 11 ini ya di tahun 2024 dan masa tugasnya itu di Juni 2024 sampai Desember 2024 ya. Kita mulai. Nah, ya. Bapak Ibu guru hebat, sekali lagi ya, yang membedakan antara PGP Angkatan 11 dengan angkatan sebelumnya adalah sekarang kita menggunakan LMS yang terintegrasi pada PMM. Jadi, Bapak Ibu guru hebat perlu punya akun belajar.id ya. Nah, nanti di sana login ke PMM-nya, kemudian klik LMS-nya dan seterusnya ya. Nah, lalu akan muncul seperti ini dan Bapak Ibu guru ngeklik menu pengajar praktik ya. Sebelum ngeklik menu pengajar praktik tentu Bapak Ibu guru hebat sebagai PP itu akan menuju kepada akunnya Fasilnya masing-masing. Ini kebetulan akunnya Fasilnya Bu Eli itu 1127 PGP Jambi dan nama Fasilnya ya. Nah, di sana setelah diklik kemudian ada menu-menu dan seterusnya fitur-fitur dan kita klik menu pengajar praktik. Ya, ingat menu pengajar praktik. Nah, lalu bagaimana? Dan ini ada di PMM yang di dalamnya sudah dilingkan dengan LMS PGP. Nah, setelah diklik menu pengajar praktik, nanti akan tampil banyak fitur ya. Nah, beberapa fitur gitu. Nah, bahasan kali ini adalah tentang jurnal pemantauan belajar daring. Ini Bapak Ibu guru hebat mengeklik ini, kemudian karena kita mau mengisi ya di modul 11 maka kita klik modul 1.1-nya. Nah, setelah diklik
Maka kan muncul seperti ini ya. Ini nama kita, ini kebetulan nama Bu Eli ya. Masuk ini nama emailnya di sini, masuk dengan email guru.sma.belajar.id. Belajar ID kita ya. Kemudian di pemantauan belajar daring modul 11 ini ada daftar lembar pemantauan tulisannya. Kemudian ini ada nama CGP A, B, C, D, E ya. Karena masing-masing kita rata-rata masing-masing PP itu akan menghandle 5 sampai 6 CGP ya. Bahkan mungkin ada yang 7 kali ya. Tapi kalau rata-ratanya 5 nih, Bu Eli juga 5. Lalu di sini Bapak Ibu guru bisa misalnya Bapak Ibu guru mau, Bapak Ibu PP mau mengisi CGPB ya atau CGPA. Tinggal bagian yang ada tulisan lihat ini diklik ya. Nah, diklik apa yang muncul di sana. Nah, ya. Misalnya kita mau ngeklik di CGPA, maka klik lihat. CGPB, klik lihat ya. Nah, ini misalnya kita klik di CGPA ya. Muncul seperti ini, nama CGPA. Nah, ini status belum diisi ya. Kalau kita belum ngisi, maka di sini muncul status belum diisi. Nah, lalu ada instruksi. Apa yang ditulis di sini ya, kita perhatikan, kita perlu berliterasi ya. Tuliskan hasil pengamatan Anda. Anda di sini adalah PP ya, yang sudah masuk ke dalam virtual room saat belajar modul terkait ya. Tuliskan hasil pengamatan PP terkait tahap pembelajaran yang telah CGP lakukan dalam kolom berikut. Hasil pengamatan ya. Dalam setiap tahap pembelajaran, PP dapat menuliskan beberapa poin. Nah, ini key points-nya di sini. Rangkuman ataupun benang merah ya. Dari ingat jawaban atau respon CGP ya. Jadi pada saat CGP-nya itu menulis baik tugasnya asinkronus ataupun diskusi kelompok atau bahkan presentasi ya, maka kita menarik rangkuman benang merah dari jawaban atau respon CGP. Jawaban atau respon, otomatis kita perlu masuk ke dalam virtual room itu. Ya, kalau Bu Eli tidak disambi ya, benar-benar mau mendengarkan dan mencatat ya, benar-benar mencatat apa yang disampaikan oleh CGP kita ya. Nah, jawaban atau pengumpulan tugas yang paling menarik, yang dicatat apa? Jadi kita lebih kepada mencatat hal-hal positif. Yang positif ya Bapak Ibu. Ya karena dimintanya seperti itu. Jawaban atau pengumpulan tugas yang paling menarik, mengejutkan, outstanding ya. Atau menginspirasi dari itu respon atau jawaban dari CGP saat mereka berdiskusi ya, saat mereka menuliskan tugas-tugasnya ya. Kemudian saat mereka presentasi, di sana ada diskusi, menjawab pertanyaan antar teman dan sebagainya ya. Nah, lalu dari sini kita tarik benang merahnya, kemudian kita berikan komentar secara umum terhadap aktivitas yang dijalani atau materi yang dipelajari. Intinya komentar secara umum, rangkuman, benang merah, ringkasan ya, dari jawaban atau respon CGP yang sifatnya positif, yang outstanding tadi, yang unik, yang perlu kita ulas dan kita sampaikan untuk dibaca oleh fasil atau instruktur atau ya oleh sistem apa yang ada di dalam LMS tadi ya. Nah, kalau misalnya di sana misalnya Bapak Ibu guru menemui hal yang kurang atau negatif itu lebih baik kita sampaikan dalam bahasa yang halus ya, perlu ditingkatkan, perlu diperbaiki. Jadi menggunakan bahasa-bahasa yang konstruktif yang sifatnya adalah merefleksi, mengevaluasi dengan sifat membangun, konstruksi ya. Intinya yang positif seperti itu. Nah, bagaimana cara mengisinya dan apa saja pertanyaannya? Nah, seperti ini. Jadi kebetulan di alur merdeka yang Bu Eli bahas di sini itu baru sampai M, mulai dari diri, E-nya eksplorasi konsep, R-nya ruang kolaborasi. Di sini ada 2 sesi ya, sesi 1 dan sesi 2. Bedanya sesi 1 itu adalah sesi ini ya, diskusi kelompok ya, setelah para CGP masuk ke dalam kelompoknya masing-masing di boardroom ya, boardroom.
Nah, di sana kita masuk sesuai dengan kelompok CGP kita, yang kita handle CGP-nya ya, ada 5 CGP kita masuk di sana dan mereka berdiskusi di sana, hasil diskusinya, mengemukakan idenya dan seterusnya kita bisa pantau di sana. Nah, yang ruang kolaborasi sesi 2 ini presentasi hasil diskusinya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kita bisa mengklik misalnya mau mulai dari diri ya, kita ini jadi pertanyaannya baru sampai di 4 poin ya, MER ya, alurnya di MER dulu ya untuk video ini. Nah, kalau yang ini kegiatan demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi dan aksi nyata DEKA-nya itu nanti di video berikutnya ya. Tapi yang Bapak Ibu guru sudah tahu ya isinya apa saja ya. Dari poin-poin yang harus kita tuliskan dari jawaban CGP saat belajar dan mengerjakan tugas untuk alur merdekanya ini ya. Seperti itu. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu sudah mengeklik satu-satu kegiatan mulai dari diri, lalu ditulis dan seterusnya, lalu kegiatan eksplorasi konsep dan seterusnya. Nah, di sini akan di bagian paling bawah dari di bawahnya kegiatan aksi nyata ini akan muncul tulisan draft dan simpan. Kalau sudah selesai Bapak Ibu sampai di kegiatan aksi nyata, maka Bapak Ibu ngeklik simpan. Tapi kalau belum selesai, ngeklik draft. Jangan sampai simpan. Kan? Kalau belum penuh, belum yakin, jangan klik simpan. Tetapi klik draft. Artinya tersimpan secara otomatis. Ya, kalau ngeklik draft, tersimpan secara otomatis. Kita sudah melakukan cicilan ya. Mencicil. Jadi tidak harus nunggu sampai aksi nyata. Kenapa? Karena keburu lupa ya kegiatan mulai dari diri, eksplorasi konsep sampai ruang rukol ini ya. Ini Bu Eli isi dulu. 1, 2, 3, 4. Nanti keburu lupa. Jadi setelah mengisi ini, maka kita kliknya draft. Jangan klik simpan. Kalau klik simpan nanti sulit ya untuk dibuka lagi ya. Waktunya perlu waktu ribet gitu. Artinya kita klik draft. Ingat ya Bapak Ibu guru hebat, sekali lagi, jika belum selesai memberikan penilaian, maka belum lengkap semua, kliknya draft. Tapi kalau sudah lengkap semua, sudah yakin dengan kalimat-kalimat penilaian yang disampaikan, maka kliknya simpan. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang Bu Eli akan memberikan contoh bagaimana cara mengisi jurnal pemantauan belajar daring modul 11 ini kebetulan untuk pertanyaan mulai dari diri ya. Setelah diklik tadi, di sini ada mulai dari diri itu yang dipelajari modul 11 untuk sub 11E dan 11 ya. Di sana akan muncul seperti ini kolom kosong seperti ini. Lalu kita isi ya. Ini Bu Eli yang ngetik ini maksudnya kita ketik di sini. Kita sebut namanya. Bapak A, Ibu A, yang maksud CGP A, memaknai filosofi KHD, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarsa, Tut Wuri Handayani, dengan keteladanan guru yang mengedepankan nilai karakter. Jadi, Bapak atau Ibu CGPA ini, dia mengedepankan nilai karakter dan sikap menghamba pada murid. Kesadaran Bapak A, Ibu A terhadap konsep merdeka belajar, dan dia mengulas konsep merdeka belajarnya ya, muncul sebagai pendorong akan dapat menjadi guru yang dapat mengajar dengan fokus berpusat pada menggali potensi murid. Ya, nah Bapak Ibu CGPA ini berharap bahwa setelah mempelajari modul ini adalah dapat menerapkan pemikiran KHD terkait bagaimana berupaya agar murid menyadari kekuatan kodrat alamnya. Jadi ini adalah benang merah rangkuman atau ringkasan dari kegiatan asinkronus, yaitu menulis ya Bapak Ibu. Ini kebetulan di modul 1111E ini, segmen 11 ini adalah menulis. Ini tugas asinkronus. Kita harus baca tulisannya ya. Kemudian kita tuliskan. Jadi hindari pada pemberian feedback atau evaluasi baik, lanjutkan, sudah oke, sudah bagus. Jadi jangan sekedar, maksudnya jangan sampai di situ saja. Kalimatnya itu harus dideskripsikan. Makanya Bu Eli memberikan contoh seperti ini ya. Artinya ini seperti ini ya. Penerapannya ini ya mungkin ini bisa ditambahkan sudah baik, sudah bisa mendeskripsikan, memaknai dengan baik dan seterusnya. Yaitu apa buktinya? Yaitu ini adalah ringkasan dari jawaban CGP tersebut pada tugas asinkronus 11. Demikian Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah, sekarang kegiatan mulai dari diri lagi ya. Oh, ini sudah ya, ini
Ini seperti ini. Nah, ya. Maksudnya 11E yang asinkronus ya, seperti itu. Ini sama ya. Nah, sekarang eksplorasi konsep. Nah, di eksplorasi konsep ini adalah 11F ini virtual room. Jadi, PP masuk bareng bersama Fasil, kemudian CGP. Ada 15 CGP dan 3 PP dalam satu virtual room bersama satu Fasil ya. Nah, di sana di 11F itu kita amati ya, mereka sedang diskusinya seperti apa ya. Nah, lalu untuk CGPA, kita kan sedang menilai CGPA ya, Bapak CGPA misalnya. Saat berdiskusi dalam kelompok, Bapak CGPA menunjukkan aktif, antusias, memberi tanggapan pertanyaan Fasil, serta menyampaikan contoh tantangan merdeka belajar. Nah, ini memberikan contoh yang unik dan menurut Bu Eli ini unik ya, karena di sana di dalam ruangan itu ada guru SD, guru SMP, guru SMA. Nah, ini kebetulan Bapak A ini guru SMA, sehingga Bapak A itu memberikan ide dan tanggapan ya, pemilihan mapel di fase F11 yang seringkali kurang berpihak pada murid karena keterbatasan jumlah guru dan jumlah murid dalam satu rombel. Jadi ini dikaitkan dengan niatnya tadi ya untuk menerapkan pemikiran KHD, bagaimana murid menyadari kekuatan kodrat alamnya. Murid itu misalnya menyukai bahasa Jepang, ingin belajar bahasa asing, bahasa Jerman, tetapi ternyata di sekolah itu yang memilih hanya 5 orang, sehingga jumlah rombelnya tidak memenuhi 36 murid ya. Kemudian jumlah gurunya juga tidak ada jumlah gurunya mungkin saja bisa saja tidak memadai untuk pemilihan mapel tertentu, misalnya mapel ekonomi ya, yang memilih di sana misalnya sampai 100 murid misalnya, sementara jumlah gurunya hanya bisa menghandle misalnya dua rombel. Nah, dan seterusnya. Jadi ini adalah sebuah refleksi kekhawatiran terhadap apa yang terjadi di lapangan. Nah, ini bisa disampaikan di sini, dituliskan ya. Artinya ini sudah bisa berpikir kritis dan bisa menanggapi antara tantangan-tantangan yang dihadapi di dalam kita mau menerapkan prinsip-prinsip KHD di sekolah kita ya, seperti itu. Next. Nah, di sini masuklah ke virtual room lagi ya. 11G ini juga masuk bersama Fasil dan CGP-nya. Di sana ada 3 PP dan 15 CGP. Nah, ini diskusi kelompok Bapak Ibu. Ini namanya RUKOL, ruang kolaborasi untuk sesi 1. Kita cermati di ballroom kita masing-masing bahwa saat berdiskusi dalam kelompok, maka Bapak atau Ibu CGPA menunjukkan aktif, berinisiatif, mengusulkan ide-ide. Ini kebetulan topiknya adalah bagaimana menerapkan relevansi pemikiran KHD pada aspek kearifan lokal, nilai-nilai sosial budaya di daerah ya. Nah, ini mengusulkan ide-ide adat istiadat yang ada di kota Jambi. Ini kebetulan kan di kota Jambi ya, Bapak Ibu. Serta dapat menanggapi ide, saran, masukan dari teman kelompok. Ya, artinya punya toleransi ya, berpikir kritis, analitis, dan mampu memberi penjelasan bahwa Seloko sesuai konsep penerapan nilai luhur budaya daerah Jambi ini relevan dengan pemikiran KHD untuk diterapkan di sekolah. Mengajak untuk diterapkan di sekolah. Bisa kok. Nah, ya ini adalah sebuah bagian dari yang sudah menjawab instruksi yang disampaikan di sini ya, Bapak Ibu. Nah, bahwa jawabannya menarik, mengejutkan, menginspirasi ya. Intinya yang outstanding ya dalam penilaian grade penilaian itu masuk outstanding. Nah, contohnya seperti itu ya Bapak Ibu. Ini tadi kita sudah sampai di RUKOL 1. Nah, RUKOL sesi 2 sekarang. Nah, RUKOL sesi 2 setelah diskusi kelompok, maka kita melakukan presentasi. Ini juga masuk ke virtual room ya. PP-nya ada 3 PP bersama CGP-nya masing-masing. Jadi 3 kali 5, 15. 3 PP, 15 CGP, dan 1 fasil. Itu masuk bareng-bareng di sini ya. Nah, di sana namanya kegiatan RUKOL ruang kolaborasi sesi 2 ini mempresentasikan presentasi kelompok hasil dari diskusi kelompok yang ada di RUKOL sesi 1 ya. Seperti ini.
Di sana sudah dibuat PowerPoint-nya menggunakan Canva dan lain-lain ya. Kemudian disampaikan ya, ada moderatornya, ada presenternya ya, ada yang menanggapi, bertanya ya. Nah, apa yang kita cermati dan apa yang kita tulis ya, di sini Bu Eli tulis, saat forum presentasi hasil diskusi kelompok, CGPA mampu menjawab pertanyaan dengan deskripsi yang jelas, clear, dan solutif ya. Ini forum presentasi hasil diskusi kelompok ya. Menjawab dengan solutif, mulai dari pengertian seloko, ada yang bertanya, jadi seloko itu maksudnya di sini yang mana ya, dijelaskan ya pengertiannya. Terus bagaimana ada yang bertanya, penerapannya gimana itu? Lalu diberikan penjelasan yang clear penerapan seloko, yaitu bisa aja pada upacara hari Senin, upacara hari khusus lainnya di sekolah ya, melakukan pembiasaan. Bisa juga diadakan kegiatan ekskul khusus ataupun diintegrasikan atau menjadi sebuah topik di kegiatan proyek profil pelajar Pancasila ya P5 seperti itu ya. Ulasan detail terkait manfaat seloko bagi peserta didik yaitu melatih bertutur bahasa. Di sini disampaikan apa manfaatnya ya. Manfaatnya itu terkait dengan elemen ya akhlak kepada manusia ya, melatih bertutur bahasa dan perilaku yang sopan ya. Hal ini menjawab topik diskusi kelompok. Jadi ada relevansi yang pas ya, yaitu seloko sebagai salah satu bentuk relevansi nilai luhur sosial budaya Jambi terkait pemikiran KHD. Jadi kesimpulannya Bapak atau Ibu CGPA memahami, memaknai bahkan berniat menerapkan di sekolahnya pada konten yang sedang dibahas terkait. Nah, ini titik seperti ini. Ini benang merahnya ada di sini. Nah, lalu misalnya di sana ada yang ketinggalan atau kurang diulas, maka kita sampaikan dengan bahasa yang halus ya. Terkait tantangan dan solusi perlu diulas lebih detail ya, misalnya seperti itu ya. Nah, seperti itu ini kebetulan ya sekali lagi Bu Eli baru sampai di alur merdeka yang MER ya Bapak Ibu. Kiranya dapat dipahami mungkin bisa jadikan referensi, misalnya ada yang masih bingung bagaimana sih cara mengisi jurnal pemantauan belajar daring ya, yang kemarin pada saat rapat koordinasi itu diingatkan sekali oleh BGB Provinsi Jambi bahwa uh, jangan hanya mengisi baik, lanjutkan, oke, sudah baik, sudah bagus ya, tapi perlu dideskripsikan ya. Kenapa? Supaya kita itu memang untuk seperti itu supaya bisa mendeskripsikan, maka ya kita perlu masuk ke dalam ruang virtual room. Ya, ini salah satu yang memang sebuah komitmen ya dari pengajar praktik untuk mengikuti perkembangan dari CGP-nya ya. Demikian ya Bapak Ibu guru hebat yang bisa Bu Eli sampaikan dari pengalaman Bu Eli yang saat ini sedang bertugas menjadi pengajar praktik di PGP Angkatan 11. Ya, ini khususnya Bu Eli PGP-nya CGP-nya ada di Kota Jambi ya. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Bergerak, menggerakkan ya. Terus maju untuk generasi emas Indonesia. Selamat bertugas para Bapak Ibu guru hebat pengajar praktik PGP Angkatan 11 tahun 2024. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.